Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai unsur-unsur hadis dan metode-metode periwayatan hadis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safira Nursalsabila Syafina dan kedua teman saya yang bernama Dian Ara Febrianti dan Rahma Dia Aulia Sananta. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Selamat menyaksikan. Baik, unsur-unsur hadis. 1. Sanad. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Akan tetapi, mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadis-hadis nabawi, yaitu segala hal yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Rawi. Kata rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tabakohnya juga disebut rawi. Sehingga yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima, dan memindahkan hadis. 3. Matan. Matan menurut bahasa adalah tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Berkenaan dengan matan atau redaksi hadis, maka ada beberapa yang perlu dipahami, yaitu 1. Ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan? 2. Matan hadis itu sendiri dalam hubungan dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemahkan atau menguatkan? Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang? 4. Tahamul wal ada. Tahamul wal ada adalah kegiatan menyampaikan riwayat hadis beserta sanad dan matannya. Dalam penyampaian dan penerimaan hadis terdapat syarat, metode, dan bentuk-bentuk sihot tahamul wal ada. Adapun hadis mu'annanan dan hadis mu'annan yang untuk mempermudah dalam belajar hadis dan mengetahui hadis yang palsu. 5. Muharrijul hadis. Dalam terminologi ilmu hadis, al-muharrij didefinisikan sebagai orang yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan urutan rangkaian sanad dalam kitab hadis yang dia bukukan. Metode periwayatan hadis. 1. Simai. Simai adalah mendengarkan sesuatu bacaan. Bentuk simai merupakan bentuk paling tinggi dan kuat di antara bentuk periwayatan lainnya. Al-Tahan menjelaskan bahwa yang dimaksud simai adalah ketika seorang guru membacakan berdasarkan hafalan maupun membaca kepada sang murid. 2. Qiraah. Qiraah merupakan keterampilan dalam membaca yang telah disajikan dalam materi pembelajaran. Banyak yang berpendapat bahwa membaca tanpa mendengar lebih dahulu menempati derajat kedua. Namun ada beberapa ulama berpendapat bahwa manapun sama derajatnya dengan mendengar. 3. Ijazah. Ijazah adalah memberikan izin periwayatan baik secara ucapan maupun tulisan yang diberikan guru kepada muridnya. Pada dasarnya, ijazah ialah ucapan seorang guru kepada muridnya yang disampaikan dengan bahasa yang tegas. Bentuk ijazah ini adalah seperti halnya ucapan seorang guru kepada muridnya. Contoh, saya memberikan ijazah kepadamu untuk meriwayatkan kitab Al-Bukhari. 4. Munawalah. Munawalah adalah tindakan guru memberi atau menyerahkan sebuah kitab atau sebuah hadis kepada muridnya untuk disalin. Seorang rawi memberikan kitabnya kepada guru untuk diperiksanya, lalu dikembalikan lagi setelah benar-benar diperiksa kitabnya. 5. Mukatabah.
Maksud dari metode ini yaitu seorang guru menuliskan hadis yang diriwayatkannya atau orang lain atas permintaannya untuk diberikan kepada orang tertentu, baik itu berada di hadapannya atau di tempat lain. Cara al-mukatabah ada dua macam. Yang pertama, al-mukatabah yang disertai dengan ijazah, dan yang kedua, al-mukatabah yang tidak disertai dengan ijazah. 6. I'lam. Al-i'lam adalah memberitahukan. Maksud dari memberitahukan ialah tindakan seseorang yang mengabari muridnya bahwa kitab atau hadis ini termasuk riwayat darinya atau dari yang didengarnya dari seseorang tanpa memberi izin dalam menyampaikannya. Mayoritas ulama memperbolehkan bentuk seperti ini. Yang terakhir, wijadah. Menurut Subhi Sholih, bentuk ini adalah sumber hadis yang tidak pernah diketahui oleh orang Arab pada umumnya. Seseorang mendapatkan hadis dengan tidak melalui cara asama ataupun ijazah maupun munawalah. Seseorang hanya mendapatkan hadis yang ditulis oleh periwayatannya. Orang yang mendapat tulisan tersebut bisa saja semasa atau tidak semasa dengan si penulis hadis. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.